Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Nuri Azida Karani di segmen Fikih Wanita. Kali ini kita akan membahas tentang hukum keramas, memotong kuku atau menyisir rambut bagi wanita yang sedang haid. Kemarin kita sudah membahas banyak ya tentang syarat ketentuan haid sampai ke kodok dan kodok sholat dan kodok puasa bagi wanita haid. Dan kali ini kita akan bahas tentang hukumnya keramas, menyisir rambut dan memotong kuku bagi wanita yang sedang haid. Karena banyak sekali pertanyaan yang timbul dari teman-teman, khususnya yang perempuan yang merasakan haid. Biasanya, Bu, boleh nggak kita itu menyisir rambut? Boleh nggak sih keramas ketika haid? Boleh nggak sih potong kuku? Ada lagi yang tanya, apa harus dikumpulkan, Bu, untuk dikeramas bareng ketika kita suci? Nah, itu banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Jadi teman-teman sekalian harus tahu bahwa hukum menyisir rambut, keramas, kemudian memotong kuku bagi wanita yang haid ini diperbolehkan. Mentok-mentok atau pol-polnya itu adalah makruh. Jadi tidak sampai haram. Ada yang bilang haram, nggak boleh, yaitu kurang benar statement yang seperti itu. Karena mungkin yang menganggapnya haram, tidak boleh, itu ada memang suatu makalah di suatu hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang tidak bisa menjadi landasan hukum. Jadi kalau ada landasan hukum berupa hadis dhaif, maka tidak sampai bisa mewajibkan atau mengharamkan. Paling mentok hanya makruh. Jadi wanita yang haid memotong kuku, keramas dan menyisir rambut. Ada yang mengatakan bahwa di suatu hadis dhaif, barang siapa yang memotong salah satu atau sebagian dari anggota badan kita kok dalam keadaan haid, maka dia akan datang kepada kita di hari kiamat dalam keadaan jinabat. Itu pun hadis dhaif. Maka jadi para ulama ini mengolah hadis tersebut sehingga menghukumkan bahwa orang yang haid, keramas, memotong kuku dan menyisir rambut ini dihukumi makruh. Jadi kalau kita tidak melakukannya itu, kita mendapat kesunahan. Sunnah hukumnya untuk tidak menyisir rambut, tidak keramas. Nah, tapi dalam tanda kutip, kalau kita dalam keadaan rambutnya ini baik-baik saja. Kalau kita tidak keramas kok kemudian bau, akhirnya mengganggu orang lain, maka itu juga tidak diperbolehkan. Kalau suruh mengumpulkan kemudian disimpan, itu sebenarnya bukan perintah bagi orang haid saja, tetapi orang yang tidak haid, yang menyisir rambut, kemudian memotong kuku, itu seharusnya memang dikumpulkan agar tidak dilihat oleh orang yang tidak bukan mahramnya kita. Jadi memang anggota badan yang terlepas dari tubuh kita memang tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahram kita. Jadi tidak hanya orang yang haid saja yang perlu dikumpulkan. Seharusnya kita sisiran biasa tidak haid pun memang harus dikumpulkan dan tidak dilihat oleh mahram kita. Sehingga
Gimana caranya? Ya disimpan di tempat agar tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahram. Jadi teman-teman sekalian, tidak benar ya kalau memang orang yang haid itu tidak boleh menyisir rambut, tidak boleh keramas, tidak boleh memotong kuku, atau memang harus dikumpulkan dan disucikan bersama kita mandi. Itu mungkin statement itu bisa diluruskan kembali bahwa hukumnya hanyalah makruh. Kalau kita meninggalkannya, kita menyisir rambut, kita keramas kok dikumpulkan, kita mendapat kesunahannya. Jadi tidak sampai haram, tidak sampai kok kita ini mendapat dosa, sehingga nanti anggota badan yang terlepas dari kita bisa kembali ke kita dalam keadaan jinabat di hari kiamat. Nah, itu hanya hadis dhaif sehingga tidak dapat menjadi landasan hukum. Semoga dapat dipahami untuk kita semua sehingga kita tidak salah lagi dalam menghadapi atau dalam sehari-hari kita, tidak salah lagi agar pemahaman kita itu saja, tidak boleh. Jadi sebenarnya boleh dan makruh saja, dan kita meninggalkannya itu dihukumi sunnah. Jadi mungkin itu dari segmen kali ini, kita bahas tentang keramas, kemudian menyisir rambut dan memotong kuku. Kita ketahui bersama bahwa itu hanya dihukumi makruh saja, tidak sampai haram. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lain boleh ditanyakan langsung kepada saya atau boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.